Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap semangat belajar dan dalam keadaan sehat. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, kita belajar pada tema 5, wirausaha. Pada muatan IPA dan SBDP bersama dengan Ustazah Ita. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muatan IPA kali ini, kita akan belajar tentang magnet. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik magnet dinamakan gaya magnet. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah terdapat pada bagian tengah. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi, dan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Perhatikan gambar magnet berikut. Pada tulisan yang berlambang S atau South yang artinya selatan, dan N atau North yang artinya utara. Bentuk magnet bermacam-macam. Di antaranya yaitu ada magnet tabung, magnet jarum, magnet lingkaran, magnet bentuk huruf U, magnet batang, dan magnet cincin. Sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Benda apa saja itu? Ada yang dinamakan benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet sehingga pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan untuk pemasangan mur. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Cara tersebut adalah dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Cara membuat magnet. Yaitu dengan cara gosokan. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah
dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet. Paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Cara yang ketiga yaitu dengan aliran listrik. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Magnet yang dibuat dengan dialiri listrik tersebut disebut elektromagnet. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis jika dihubungkan dengan sumber listrik. Selanjutnya, pada muatan SBDP kita belajar tentang reklame. Macam-macam reklame. Iklan. Yang pertama, yaitu pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Berikutnya spanduk. Promosi yang menggunakan media kain yang berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Poster. Selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Brosur, yaitu selembaran kertas yang berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat, biasanya dibagikan di tempat umum. Selanjutnya, embalase, yaitu informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Baliho, yaitu reklame yang berukuran besar, ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang penyangga. Banner, yaitu media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga. Leaflet, yaitu lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian untuk mempromosikan produk atau memberi informasi. Bagian-bagian dari poster. Pada poster terdapat judul poster pada bagian atas poster. Di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran, informasi singkat tentang isi pameran, waktu dan tempat diselenggarakannya acara pameran, dan terdapat kontak yang dapat dihubungi. Contohnya di sini judulnya adalah Festival Budaya. Pada poster ini terdapat waktu dan tempat diselenggarakannya acara. Kemudian juga tertera kontak yang dapat dihubungi. Reklame yang kita bahas selanjutnya adalah embalase. Embalase adalah salah satu bentuk reklame yang berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk. Bentuk embalase yaitu ada yang berbentuk tabung, kerucut, balok, dan prisma. Tujuan penggunaan embalase yang pertama, untuk melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli. Selain itu, membuat produk agar lebih menarik, dan juga memberikan informasi tentang produk. Bahan yang digunakan untuk membuat embalase bisa plastik, kertas, kaca, atau kaleng. Berikut adalah contoh embalase. Tampak dari bagian depan dan juga tampak pada bagian belakang. Pada bagian depan terdapat nama produk, kemudian gambar produk. Di bagian belakang biasanya terdapat informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk tersebut. Untuk membuat embalase, terlebih dahulu membuat jaring-jaring bentuknya, misalnya bentuk tabung. Terlebih dahulu membuat jaring-jaring tabung untuk mendapatkan bentuk tabung yang bagus. Kalian bisa membuat dengan menggunakan bahan karton. Reklame berikutnya adalah buklet.
Buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk buku kecil. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi buku. Buklet bersifat media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Bagian-bagian buklet terdapat sampul depan yang berisi judul, gambar, dan keterangan singkat tentang perusahaan. Pada isi buklet terisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Langkah-langkah dalam membuat buklet. Yang pertama, menyiapkan lembaran kertas A4 dengan jumlah tertentu, misalnya 2 atau 4 lembar. Kertas kemudian dilipat menjadi 2 bagian dan disatukan dengan lembaran kertas lainnya sehingga membentuk sebuah buku. Rancang buklet apa yang akan dibuat, mulai dari bagian sampul depan sampai isi buklet. Buat bagian sampul depan terlebih dahulu. Tulis dan gambar bagian isi. Dan yang terakhir, warnai dan hias buklet agar lebih menarik. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.